berangkat sabar. Sabar itu bukan diem aja, enggak nyari nafkah, enggak sih, sabar aja nanti kan rezeki dikasih, enggak, bukan sabar itu putus asa. Sabar itu berikhtiar ya. Sehat Bapak semua? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah malam ini masih dipertemukan dalam rangka sama-sama belajar. Semoga dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah diterima, hidup kita berlimpah barakah. Mari kita lanjutkan kajian atau bahasan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini menjelaskan tentang doa. Qala al-faqih, kata al-faqih ini orang yang sangat ngerti ilmu agama. Syekh Abu Daif Al-Samarqandi, pengarang kitab, rahimahullah ta'ala, hadadana telah mengisahkan kepada kami abi, siapa ayah kami, qala berkata abi, hadadana Abu Bakar Ibrahim, telah mengisahkan kepada kami siapa Sayyid Abu Bakar bin Ibrahim. Qala berkata Abu Bakar Ibrahim, hadadana telah mengisahkan kepada Salim bin Abi Muqatil al-Qadi, an Abi Mush'ir an Muhammad bin Ka'ab, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah, man razaqa khamsan lam yuhram khamsan. Siapa orang yang man ruzika khamsan, siapa orang yang dikasih anugerah 5 hal, lam yuhram khamsan, maka dia pun tidak akan terhalang dari 5 hal yang lain. Dikasih 5 hal oleh Allah, maka dia tidak terhalang dari 5 hal lainnya. Apa yang pertama? Man ruzika syukra, siapa orang yang dianugerahi, dikasih rezeki berupa syukur, lam yuhram az-ziyadah, maka dia tidak akan terhalang tambah-tambah. Maksudnya kalau bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pasti kalau kalian bersyukur, pasti kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maksudnya la azidannakum, pasti juga akan aku tambah kenikmatan tersebut untuk kalian. Jadi kata kuncinya bersyukur, nikmat ditambah. Orang kaya bersyukur, hartanya ditambahkan oleh Allah. Pejabat bersyukur, jabatannya dinaikkan oleh Allah. Amin. Punya istri 1 bersyukur, tambah berkah, maksudnya berkah. Dan yang paling penting bentuk syukurnya. Bersyukur. Apa sih syukur itu? Syukur dari kata syakara yashkur syukran. Apa itu? Berterima kasih. Berterima kasih bagaimana maksudnya? Berterima kasih secara lisan, secara abad-abadan, dan secara jinan. Secara janan, maksudnya janan itu hati. Apa dengan lisan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bentuk syukur menggunakan lisan. Biasanya kita sering dapat sesuatu alhamdulillah, dapat sesuatu alhamdulillah, itu syukur.
Tapi ada yang lebih hebat dari itu, syukur dengan anggota tubuh. Datang ada kumandang, ada terdengar, melangkah kaki ke masjid, itu adalah bentuk syukur. Kasih mata sama Allah, dilihatin ke hal-hal yang baik, melihat Quran, membaca Quran, membaca kitab, membaca bacaan-bacaan yang baik, itu bentuk syukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ngaji kalau pas hujan gini enak ya, maksudnya satu-satu bis hujan gini mata udah mulai ajib. Alhamdulillah hujan masih diizinkan ada di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau kufur, Allah karim, dia langsung nyebrang gitu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, langsung azab aja gitu. Kalau kufur akan nikmat Allah, langsung urusannya bukan dikurangi nikmat, bukan. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab itu amat pedih. Luar biasa ini peringatannya. Kalau bersyukur nih nikmatnya ditambah. Kalau tidak bersyukur atau kufur nikmat, bukan dikurangi nikmatnya, bukan, tapi ada inna adzabi lasyadid, bentuk azab yang beragam. Bisa jadi hartanya makin banyak, tapi keberkahannya hilang. Enggak begini sih, enggak. Katanya kalau kufur nikmat ada, itu makin kaya, enggak sholat enggak makin kaya. Bisa jadi makin kaya secara harta, bisa jadi makin bagus rumahnya, bisa jadi makin banyak mobilnya. Tapi rumah yang banyak, harta yang banyak, mobil yang banyak itu tidak membuat qalbunya tenang, tidak membuat qalbunya tentram. Berarti itu siksa. Adab sebenarnya itu. Sama istrinya berantem dulu, maaf, adab itu sebenarnya. Meskipun kaya raya, enggak berantem sih, manis, tapi selingkuh suaminya. Adab sebenarnya itu. Disangkanya sama istrinya baik, tapi kan tidak pernah sholat. Dia seorang muslim, dikasih nikmat sama Allah, akhirnya harta didapat untuk hal-hal yang tak jelas. Naudzubillah, selingkuh, berbuat zina, naudzubillah. Itu kan adab sebenarnya. Adab itu bukan urusan di neraka nanti saja, bukan urusan di alam barzah aja. Di dunia pun berbuat dosa besar itu sudah bagian dari adab. Mengundang adab sudah jelas. Tinggal nanti apakah bertobat atau tidak. Yang jelas, siapa dikasih rezeki bersyukur, maka akan terhalang ditambah kenikmatan oleh Allah. Maka tugas kita belajar bersyukur, insya Allah. Nah, ngaji ini bagian dari bentuk syukur. Wa man ruziqas sabra, yang kedua, kalimatnya jumlahnya. Siapa orang yang dikasih rezeki berupa kesabaran, lam yuhram bitsawab, tidak akan dihalangi pahalanya. Yang sabar itu insya Allah pahala menanti. Ada beberapa hal hebat buah dari kesabaran. Satu, pahala pasti luar biasa besar. Dua, diangkat derajat oleh Allah. Tiga, dihapuskan dosa-dosa yang tidak terhapus kecuali oleh kesabaran menghadapi cobaan. Tahajudnya tak membuat dosanya hapus, sedekahnya tak membuat dosanya hapus. Tapi begitu dikasih bisul, tetap dia sabar. Bisulnya maaf dipokok lagi. Kalau mau duduk sholat itu, itu ajib itu lah. Saya ngalamin di pondok dulu. Itu kalau mau duduk tawaruk tasyahud akhir, wah enak banget itu Pak. Serius, udah gitu lama lagi 3 hari kan lumayan itu. Zuhur asar pakai bisa belum ngaji. Kita duduk begini aja.
Tapi ngaji terus, kata-kata guru ngaji itu namanya belajar sabar. Enak-enak. Mau coba Pak? Disuruh. Enggak. Sedih mana? Allah. Udah gitu. Betusnya tuh gak kerasa, mungkin pas ngapain gitu. Tuh kalau ada betus gitu udah merasa lega banget itu Pak. Lega. Ya saya setuju sih dibilang mas kawin santri kan ya. Kalau belum bodoh, kalau belum bisul, gak dapat ilmu, ya setuju sih. Tapi emang apa ya, hampir semua pernah ngalamin gitu. Mungkin karena ini kali apa airnya nggak apik kali, mungkin kamarnya nggak bersih kali. Pesantren modern pun sama, yang bersih, yang bagus, ada aja buduk-buduknya. Tapi jangan juga dianggap santri pasti buduk, nggak juga Pak. Allah kan. Maksudnya orang yang bersabar selalu beruntung. As-sabru syaja'ah. Sabar itu gagah Pak. Yang gagah itu bukan yang berotot kuat, kesenggol dikit, main bacok, main hantem, bukan. Yang gagah itu justru yang sabar, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu gagah orang itu. Maksudnya mengendalikan hawa nafsu gimana? Males ngaji juga dilawan terus sabar. Males sholat juga lawan terus sabar. Kerja hujan-hujan juga berangkat sabar. Sabar itu bukan diem aja. Enggak mirin nafkah, enggak sih, sabar aja. Nanti kan rezeki dikasih enggak, bukan sabar itu putus asa. Sabar itu berikhtiar ya. Bapak nggak berobat di sakit, enggak, saya sabar berobat tetap, kecuali memang ada orang-orang tertentu yang bisa begitu, menanti kematian dengan kesabaran. Maksudnya gini, terserah Allah kan sembuh-sembuh, enggak. Tapi itu nggak semua orang begitu. Kalau nggak berobat tapi marah-marah mulu, teriak-teriak mulu, ya itu bukan sabar. Tetap harus berikhtiar berobat buat kelas umum. Kalau kelas khusus ya beda lagi. Apa sebab? Ada firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pasti dipenuhi orang-orang yang sabar apanya pahalanya pasti dipenuhi, dibayar, pasti ada balasannya, pasti. Bahkan tanpa hisab orang sabar itu masuk surganya juga tanpa hisab, asal beneran sabar. Coba Pak, saya mau tanya nih, kalau kita lagi sholat nih, mau sholat nih, enak sehat atau sakit? Sehat ya. Pahalanya gedean sholat lagi sehat atau lagi sakit? Sakit. Lagi sakit. Jadi mending sehat, mending sakit? Sehat. Bapak gak kejebak pertanyaan bagus itu, lulus. Jebak saya itu Ustaz, jebak bukan. Tapi memang ada catatannya, memang si gedean sakit kalau sabar. Kalau enggak macur-acuran. Justru buat kelas-kelas saya mah kalau bisa membanyakin kesehatan. Sebab sehat itu ibadahnya juga lebih enak. Kalau sakit mah ya jangan sakit Pak. Ibadah dalam kondisi sehat aja malish ya kan. Bangun sebelum subuh emang nggak berat itu, jam 3:30 bangun atau jam 4 begitu hujan gede lagi. Wah emang ke masjid nggak nikmat itu, nikmat males maksudnya. Ada situ mendingan berselimut lagi kita, sabar, bangkit, berangkat. Itu gagah. As-sabru syaja'ah, gagah. Dan orang sabar itu ada cirinya. Satu, dia gak banyak berkeluh kesah. Fokusnya bukan pada masalahnya, tapi pada
solusi. Biasanya begitu orang sabar itu. Istrinya kejedot ya, apa namanya, gejol. Itu sih gak benar, bukannya melihat kamu jalan, gak gitu kalau sabar. Dia fokus pada, udah tenang, kita obatin, naik dia. Bukan malah ditambah diomelin gini tuh udah dia kejedot, udah gede di bengkak, udah diobatin juga, diobatin enggak, nah itu gak sabar. Dan sabar itu yang paling hebat, fisal batil ulama. Di sentuhan pertama, contohnya gini Pak, kaki kita nih dendang akar nggak sengaja, jepret, kaki ini berdarah, sialan, bereceknya akar, gobalin akarnya. Setelah itu baru, ya Allah, ini cobaan. Nah itu sabarnya bukan fisal batil ulama. Itu sabarnya udah keduluan adu, udah keduluan ngeluh, udah keduluan marah-marah. Tapi masih ada pahalanya meskipun kecil. Yang paling hebat, cepat. Astagfirullahaladzim. Apa yang dosa saya? Nah, makasih Allah udah ditegur. Nah itu sabar yang keren. Apalagi sudah kayak bapak misalnya. Cepat. Alhamdulillah. Ya Allah, wah itu mau udah jelas wali langsung surga. begitu sakit udah dinanti-nanti, wah itu mau udah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah saya TBC itu apa? Udah kelasnya udah beda itu, hidupnya tuh udah asik aja gitu. Beda itu udah beda kelas. Ya minimal istighfar, astagfirullahaladzim. Saya sakit berarti saya ditegur sama Allah banyak dosa. Mudah-mudahan jadi pelebur dosa. Tangan saya tertusuk jarum, tiba-tiba ya Allah banyak dosa. Begitu tertusuk dan langsung ingat Allah, nah itu sabar. Fisad batil ula. Begitu tertusuk, brengsek jarum. Nah itu bukan fisad batil ula. Maksudnya lama-lama udah mulai agak rendah sakitnya baru, ya Allah. Nah itu bukan fisad batil ula. Makanya yang paling hebat pahalanya itu sabar fisad batil ula. Maaf, ada orang ditinggal anaknya wafat, nangis dia nggak terima, tapi lama-lama begitu ditenangin dan segala macam baru dia terima. Nah itu sabar juga, cuman bukan fisad batil ula. Jadi begitu anaknya wafat, dia yang nangis seperlunya, pasrah kepada Allah. Nah itu namanya sabar fisad batil ula. Mudah-mudahan anak-anak itu semua sehat walafiat. Amin ya Allah. Umur semua. Amin. Wa man ruziqa at-taubata, siapa orang yang dikasih rezeki taubat, lam yuram al-qabul, dia tidak akan terhalang dari diterimanya taubat. Orang yang bertobat sebanyak apapun dosanya, insya Allah diterima, dihapus dosa. Maka jangan berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah, wala taqnatu min rahmatillah, wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, terus bertaubat. Dosa saya sih kalau bapak nggak banyak-banyak amat, saya paling banyak kayak kalau malam berdosa, subuh taubat, pagi berdosa, maghrib taubat, terus aja begitu, terus aja supaya tidak terhalang diterima oleh Allah. Sehingga dalam ayat yang lain disebutkan, kalau ini kan ayatnya wa dari, dan dialah Allah alladzi yaqbal taubatan, Allah yang menerima taubat an ibadi, dari hamba-hambanya. Kalau di ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah. Kalau ayat itu berdoa aja udah, siapa yang berdoa diijabah kok, diterima kok, yang penting udah berdoa gitu. Dan maksud berdoa di situ adalah bertaubat. Bertaubat bentuk pengen diampuni dosa, ijabahnya diterima taubatnya dan diampuni dosanya gitu. Nyambung nih Allah kan. Mudah-mudahan kita semua, saya lah terutama yang banyak dosa ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah hadir majlis, barokah berjamaah, barokah silaturahim, barokah para guru. Mudah-mudahan dosa kita, istri, anak, semua dihapuskan oleh Allah dan diganti dengan amal-amal kebaikan. Amin. 3. Wa man ruziqal istighfar, siapa orang yang dikasih rezeki beristighfar, astagfirullah, 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 boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Astagfirullahal ghafurur rahim. Maka yang penting bentuknya istighfar. Ada yang maghfur memang dari Nabi, ada yang enggak ada masalah. Yang penting masih ada ucapan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Yang penting itunya itu astagfirullah. Bahwa nanti sifatnya al-azim, kan al-azim itu sifat Allah. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Astagfirullahal ghafurur rahim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Begitu maksudnya. Jangan aneh nyebut astagfirullahaladzim, nggak boleh habis sholat. Tapi pegang handphone boleh, karena aneh, nggak boleh. Istighfar apapun yang penting masih ada kata-kata astagfirullah, karena kita mau ampunnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Silakan. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung dari segala dosa. Min kulli dhanbin wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi istighfar minimal kalau mau ya 33 boleh, 70 jadi 100. Nabi sih nyontoinnya 70, kadang 100. Itu Nabi nggak ada dosanya Pak. Nabi Muhammad itu tanpa dosa, tapi istighfarnya berapa? 70, kadang 100. Ada dua riwayat, di atas 70 atau 100. Nah, kita kira-kira saya dosanya ada nggak? Coba ngacung yang banyak dosa, ngacung. Saya yang di depan yang paling banyak. Kita banyak dosa nih, sudah istighfar. Kalau dikasih kesempatan bangun malam istighfar, ya berapa lah semampu kita masing-masing. Nungguin adzan, bukan lagi adzan, setelah adzan selesai nungguin sholat antara adzan dan iqamah, istighfar. Dapat 10, mungkin dapat 15, mungkin dapat 20. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi mungkin dapat 100 kalau agak lama gitu kan. Berjalan ke masjid, sepanjang jalan tangan bergerak, astagfirullah, astagfirullah. Jadi atau sholawat silakan. Siapa beristighfar dan yahram bil maghfirah, tidak akan terhalang dari ampunan. Enggak usah mikirin diampuni atau enggak, pokoknya asal istighfar insya ada ampunan. Istighfar. Bahkan ada ulama itu yang ngasih amalan sama. Setiap orang punya masalah, amalannya sama. Istighfar. Pak, saya bini dagang kok agak ini ya susah laku. Istighfar. Pak, saya kok nggak laku-laku ya, bujang laku. Istighfar. Saya kok istighfar, apapun masalahnya solusinya istighfar.
Kok bisa begitu? Karena setiap masalah itu muncul akibat perbuatan dosa yang kita lakukan, atau mungkin dosa orang-orang di sekitar kita yang mestinya tanggung jawab kita. Mesti kita berdosa nih, kita kurang dosanya, tapi sudah kita tuh dosa mulu kan, itu di bawah tanggung jawab kita. Terhalang tuh rezeki kalau kita tahu gak ingetin, terhalang. Anak kita berdosa, terhalang tuh rezeki. Makanya dorong, kasih motivasi, ayo tobat. Istri, ayo tobat. Anak, ayo tobat. Ayo sholat, ayo istighfar gitu. Maka kunci keberhasilan itu diantaranya, ya bukan sedikit dosa nih, bertaubat dari dosa. Di antara cara tobat itu istighfar. Tobat itu bukan istighfar aja. Tobat itu satu, menyesal dari perbuatan dosa. Dua, berazam tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tiga, beristighfar kepada Allah. Empat, mengembalikan apa yang kita ambil kalau itu terkait hak manusia. Mengambil sendal orang nih, istighfar 20.000 setiap hari, tapi nggak dibalik-balikin sendalnya, nggak jadi. Sebab itu hak ada. Kalau ninggalin sholat, nyesel, nggak akan diulangi, berazam, istighfar sebanyak-banyaknya, nangis-nangis jadi. Tapi kalau ngambil sendal sepatu orang, maling namanya nyolong, mau istighfar berapa ribu kali pun, kalau sendal atau sepatunya nggak dibalik-balikin lagi ke orangnya, nggak bisa, terhalang. Sebab itu hukum ada di hak anak-anak. Ada ayatnya, ada istaghfiru rabbakum. Dulu sih di pondok sering ditanamkan, innahu kana ghafara wa yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum. Gitu kan di pondok. Astaghfiru, mintalah ampun kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, ya tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Apa sifatnya Allah? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu zat yang banyak mengampuni, maha pengampun. Ghaffar itu nama, kalau sudah Ghaffar jangan gampang marah. Ghaffar tapi siapa? Abdul Ghaffar. Orang sekali berbuat sholat dikejar terus, ini nggak Abdul Ghaffar ini. Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur itu ada masalah yang bunyi namanya kan Ghafur, Ghaffar, maafin. Tapi jangan berlebihan juga. Dan tempeleng pipinya masih dimaafin juga, yang enggak itu tempel macam-macam tempeleng. Apalagi ustaz ditempeleng, jangan dimanja. Harus malah kasih lagi, dipikirin di satu lagi, terus jangan begitu. Nggak ada Qur'annya kalau kita begitu. Marahnya karena Allah menjaga kehormatan diri oleh. Dan terakhir, wa man ruzziqad du'a, siapa orang yang dikasih rezeki dalam bentuk doa, dia rajin berdoa kepada Allah, dia rajin meminta kepada Allah, lam yuhram al-ijabah, dia tidak akan terhalang dari dijawab, dipenuhi, diijabah doanya. Sebab ini tadi ayat yang saya baca, wa idza, di antaranya ayat lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Awalnya itu kalau di ayat utuhnya ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini kan di penggal ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib, maka aku akan mengijabah. Jawab dari ud'uni, akan menjawab doa kalian. Doa kalian dijawab semua, nggak usah khawatir. Cuma jawabannya terserah. Minta mobil setiap hari, dikasihnya sepeda ontel, ijabah doa bukan?
Iya, sebab yang paling paham takaran kemampuan syukur kita adalah Allah. Dan gak usah ambil sepeda ontel dulu, Pak dikasih mobil ntar gak pernah ke masjid, gak pernah mau ngaji, jalan-jalan mulu, udah sepeda ontel aja berkah. Makanya di hamba gak boleh suzon. Pengen uang setiap hari 10 juta, dikasih sehari 100.000, ijabah doa bukan? Ijabah itu 10 juta belum tentu membuat kamu tenang, 100.000 membuat kamu tenang, tapi doanya terus gak berhenti, tapi ibadahnya terus gak berhenti. Insya Allah aman tentram itu serius. Istrinya marah-marah mulu, istrinya diajak ibadah. Kalau saya ibadah bagus, insya Allah nggak begitu. 5 hal yang diberikan hamba, diberikan Allah kepada seorang hamba, maka si hamba itu tidak akan terhalang. Dan 5 hal yang lain. Kalau dari bawah, pertama, siapa yang dikasih rezeki dalam bentuk doa, pasti dikasih ijabahnya. Dikasih rezeki istighfar, dikasih ampunannya juga. Dikasih rezeki taubat, dikasih diterima taubatnya juga. Dikasih rezeki sabar, dikasih pahala juga. Dikasih rezeki bisa bersyukur, maka dikasih pula tambah kenikmatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa qad rawa as-sadis wa qad ruwiya, bukan wa qad rawa, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan ada 6 di riwayat yang lain. As-sadisu yang ke-6, tadi kan 5 tuh, tapi yang lain ada tambahan 1. Apa yang ke-6? Man ruziqal infaq, siapa orang yang dikasih rezeki bisa berinfak, bersedekah, lam yahram al khalafa, nggak akan pernah terhalang dari diganti oleh Allah. Siapa ngasih 10.000 diganti minimal 100.000. Siapa ngasih 1 juta diganti minimal 10 juta. Tapi jangan berlebihan, nggak boleh. Agama itu kayak apa ya? Kayak jadi semacam undian. Bapak punya apa Pak? Motor punya? Rumah jual Pak, sedekah. Oh Pak, boleh begitu. Rumah dijual, sedekah. Habis rumahnya, istrinya nggak punya rumah, anaknya nggak punya rumah. Akhirnya yang dipikirkan sama si bapak karena nggak jual rumah, apa dibalas Allah? Nggak boleh begitu. Sedekah semampunya kita. Berapa? 2,5%. Belum mampu 2%, belum mampu 1%, belum mampu 0,5%. Yang penting belajar sedekah, belajar infak. Begitu, kecuali zakat. Kalau zakat memang orang kaya berarti, ya kan? Iya. Namanya sudah bisa zakat mal, berarti dia orang kaya. Kalau punya kambing 40, lumayan Pak. Iya kan, kaya berarti. Kalau punya emas 85 gram, lumayan lah berarti. Kalau punya sawah padinya seton 2 ton 3 ton, ya berarti memang orang ada lah. Tapi kalau infak makan siapapun, kaya miskin, berarti kan sesuai kemampuan. Adanya air, ya air jadi. Gua harus motor cuma 1, biasa antar anak ngaji sekolah dijual, akhirnya berantem sama istri. Enggak, agama enggak banyak begitu. Iman kita, maaf, enggak sekuat sih Abu Bakar Siddiq. Kalau beliau kasih semua hartanya buat perjuangan Nabi, kita sanggup enggak? Belum. Sanggup kita ngasih mobil buat agama? Belum. Sanggup kita jual rumah buat agama? Maaf, kalau saya belum. Rumah jual, mobil jual buat perjuangan agama Islam? Belum. Oleh karena belum, jangan begitu ekstrim. Ya cukup aja semampu kita. Ya sudah, punya 1 juta, 25.000, saya 2.000. Nah, sudah mulai agak bagus, 50.000, bisa aja begitu. Yang 3 juta dikasih semua sedekah. Ini di rumah marah-marah, kelaparan anak, beres, jangan.
Bahkan ada lagi waktu ya di hadis yang lain, bukan 5, bukan 6, 7. As-sabi' wa man utiyal juhda. Siapa orang yang dikasih juhud di dunia, lam yuhramit taufiq, maka tidak terhalang taufik. Juhud itu dia seperlunya aja Pak, juhud itu seperlunya. Butuhnya 100.000 sehari juga itu doang, itu juhud. Atau juhud itu meskipun kaya sekaya-kayanya, tapi enggak dimasukin ke hatinya kekayaan. Ada orang minta mobil buat kebutuhan, dia kasih gitu. Itu juhud itu. Tuan Syekh Abdul Qadir itu punya kuda Pak, 40 ekor kuda. Kandang kudanya itu dilapisi emas. Sepatu kaki kudanya itu, selop kudanya itu juga ada emasnya. Saking kaya-kayanya itu Syekh Abdul Qadir, salah satu wali Allah, rajanya para wali. Sampai ada orang mau datang ke rumah beliau nggak jadi, gara-gara dianggapnya ini wali kau dunia, wali kau cinta sama dunia, ini bukan wali nih. Nggak jadi dia Pak, susah nantinya, malah bertamu ke tempat yang lain. Tahu-tahu setelah beberapa bulan saking parah, berobat ke dokter sana sini nggak diizinkan sembuh sama Allah. Akhirnya ada info, salah satu penyebab bisa sembuhnya penyakit itu mesti makan 40 hati ekor kuda. Yang kudanya begini, sifat-sifatnya begini. Oh, kata orang-orang, kagak ada yang punya kuda 40 ekor dan sifatnya seperti itu kecuali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya meskipun malu-malu keluarga kerabat, dan dia ini datang juga ke Tuan Syekh. Ngapain? Mau meminta 40 hati ekor. Nah, kalau hatinya diminta berarti maksudnya apa? Ya semuanya berarti. Sebelum diungkapkan, dan saya sudah bilang, saya itu makanya memelihara kuda ini yang membuat kamu kayak gitu. Kamu kan waktu itu gak jadi bertamu ke rumah, disembelih semuanya Pak, dikasih 40 ekor, 40 hati itu ke orang itu, izin Allah sembuh. Itu kaya tapi sembuh gitu. Coba Bapak punya mobil 2 nih, dipinta sama Ustadz buat berjuang agama, dikasih gak? Kagak, saya juga bukan agama. Misalnya saya bawa sorban nih, Pak Ustadz sorbannya bagus, boleh dong? Kagak, karena belum sehebat Tuhan saya. Tuhan saya itu begitu, kalau pakai baju 2 nih, pakai baju luar, baju dalam, baju luar itu baju ini, baju kayak garis gitu dia garis. Diminta sama orang, dikasih. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan pada hartanya, zuhud itu bukan pada rumah, mobil, atau apapun kekayaan, enggak. Zuhud itu pada hatinya. Kalau hatinya zuhud, hartanya itu kayak mainan gitu, tak berarti buat dia. Ada yang tak perlu dikasih. Dan sakit perlu berobat, mobil pakai. Nggak ada bensinnya nih Pak, saya nggak bisa kasih bensin. Saya bensin udah bawa aja. Itu zuhud hatinya, meskipun mobilnya banyak, meskipun rumahnya megah. Pak, rumah Bapak saya pakai ya buat pengajian, pakai. Kan ada 3 Pak, boleh nggak 1 buat majelis, pakai. Nah itu namanya zuhud, meskipun rumahnya mana. Ada orang miskin tapi nggak zuhud, ada. Nggak punya apa-apa, cuma sendal doang, jepit 2. Tapi gak zuhud, hilang sebelah tuh sendalnya tuh, dicari-cari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Zuhud, nggak asal ambil habis. Itu orang meskipun hanya punya sendal sepasang, dia nggak zuhud. Jadi zuhud itu bukan soal kaya atau miskin, tapi bagaimana kekayaannya tidak masuk ke dalam hatinya. Mobilnya disimpan di garasi, bukan disimpan di hati. Ada yang ambil, ayo udah takdir Allah begitu. Berat kan? Dulu kan ada kisah di pesantren, guru-guru kami cerita,
Ada seorang kiai itu punya kebun. Di kebun itu banyak tanaman. Ada pisang, ada mangga, ada pepaya. Suatu saat pas pagi-pagi ada subuh, ada tapak kaki naik ke pepaya. Oh, ada 1, 2 hilang pepaya. Mana nggak kayak gitu? Enggak. Besok-besok dia akan di tangga. Kasihan orang. Ambil pepaya ada tangganya. Dikasih tangga supaya gampang ambil pepayanya. Maldingnya supaya gampang. Sehebat itu tuh orang subuh. Ya memang sekarang pepaya juga siapa aja yang mau maling, mau apa, jangan kayak manusia buruk, kamu juga ngambil silahkan. Itu Allah kan. Kalau kita kayak begitu repot kayaknya. Repot kan? Repot. Kalau apa? Motornya simpan di luar, sengaja siapa yang mau ambil, luar biasa. Tapi memang kezuhudan itu luar biasa. Allah karim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahkan kalau ini bukan cuma juhud, itu berjuang, jihad. Siapa orang sungguh-sungguh berjuang, bukan hanya dengan kezuhudan, tapi dia berjuang, berjihad itu sungguh-sungguh. Walladzina, orang-orang yang jahadu fina, yang berjuang di jalan membela agama, lanahdiyannahum subulana, pasti aku akan berikan hidayah kepada mereka. Subulana, akan jalan-jalan, maksudnya agama Islam yang hak, yang benar, laksanakan syariat agama, paham tentang, jadi paham aja gitu, ngerti aja. Oh sedekah gitu, jadi bagus hatinya itu. Setengah 9 tanpa di tanpa terasa. Alhamdulillah. Panjang gimana Pak? Tanya jawab lagi aja ya, dia jawab ya, panjang Pak. Kalau melihat macam ini panjang kan agak lumayan. Ngaji kan kalau udah jam 9 juga udah cuma 30 ke jam. Iya ada nih. Alhamdulillah kita sambung lagi, panjang sekali. Sampai jam 12 memang tak apa-apa. Panjang untuk belum ganti-ganti judul ini. Masih tentang doa. Baru ganti, apa aja Pak? Tentang tasbih nanti. Tentang tasbih. Nah silakan, barangkali ada pertanyaan seputar doa, kami silakan. Wallahu a'lam. Adakah yang bertanya tentang doa? Atau tentang tadi bahasan tadi? Oh udah paham semua yang agak ini. Alhamdulillah. Pasti ada, saya simpulkan. 1, ternyata kita nggak usah mikirin doa itu diijabah atau tidak. Yang penting berdoa, karena berdoa itu perintah Allah. Mana bukti perintahnya? Ini surah Al-Ghafir ayat 60. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepada aku. Berarti kan perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah, berarti kita itu berdoa melaksanakan perintah Allah. Manut, taat, sami'na wa ata'na. Diijabah atau enggak urusan Allah. Bahkan bisa jadi menurut kita nggak ijabah, padahal ijabah. Tinggal bersyukur aja terus dan berbaik sangka kepada Allah. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, jangan khawatir. Setiap perbuatan, sikap, bahkan getar hati yang baik, semua dibalas oleh Allah. Setiap kondisi, asal bagus menyikapinya, dibalas dengan hal terbaik oleh Allah. Sakit pun pelebur dosa, luar biasa. Diuji pun jadi sesuatu yang membuat naik derajat. Banyak cobaan hidup, disiapkan pahala yang luar biasa. Dengan catatan responnya harus sabar.
Kesimpulan yang ketiga, teruslah berjuang menegakkan syariat agama sebaik mungkin, sebisa mungkin, seoptimal mungkin, supaya kita tak terhalang dari taufik. Apa taufik itu? Taufik itu adalah dimampukannya seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu petunjuk, tapi taufik kemampuan yang diberikan Allah kepada hamba sehingga dia bisa melaksanakan petunjuk itu. Ada orang, maaf, mendengar azan itu hidayah supaya dia sholat, tapi dia nggak sanggup sholat, berarti belum mendapatkan taufik. Kita ingin mendapatkan hidayah dan taufik. Taufik, hidayah, dua hal itu dapat, insya Allah berkah dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan yang paling utama insya Allah membawa iman Islam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kesimpulan kajian kita malam ini. Mari kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah semoga setiap langkah kaki kita di rumah masing-masing jadi penyebab dilebur dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illa وتقبلنا بها جميع الحاجات وترحمنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها انك عبد مجاهد وتبلغنا بها اصل الريان من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء والاموات. اللهم انا نسالك علما نافعا وتقبلا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.